Ya karena motivasi gue banyak bang untuk jadi kurus tuh. Yang pertama, gue pengen hidup lebih lama gitu, udah pasti ya, udah pengen hidup lebih lama. Gue pengen make baju dan outfit apapun yang pengen gue suka gitu, gue bisa gitu. Setuju. Terus sama pengen dapet cewek. Itu sih sebenarnya yang ketiga tuh yang nomor 1. Ini AC-nya itu ya panas banget ya. Oh iya, nyalain. Gerah cuy. Wih, ini dia. Gerah boy. Jujur beli di e-commerce. Ini otot gue asli. Anjir. Dia pernah scene story lo gak? Sering. Wah, itu sesuatu loh. Scene story menurut gue sesuatu. Masa dia secara kepencet kali dia ya? Enggak, gue gak tahu. Nggak, tapi scene story itu sesuatu. Tapi nggak yang kayak itu effort tuh, niat. Nggak everyday, tapi kayak mungkin kayak 2-3 kali ada. Iya lumayan. Masih di follow gak? Masih. Gua story kemarin dia manggung. Loh kok ada gitu. Lu ngomong gitu? Enggak, gue dibalas sama dia, gue storyin dia terus kayak ada atau ternyata gitu dateng gitu, pokoknya intinya. Terus siapa yang mengakhiri chatnya? Terus lu balas apa? Iya, kan selalu support gitu. Terus dibalas lagi ya? Enggak dibalas. Kan banyak numpuk. Belakangan ada yang kritik gak kayak, Bang kok lu beratnya gak turun lagi? Karena sempat drastis jujur. Iya. Dari 210 menjadi 150. Wah itu banyak sekali tuh. Karena itu kayaknya udah puas diri gitu. Kayak wah udah turun banyak nih, slow dulu lah. Keselawan jadi. Jadi kayak turunnya per bulan cuman 2 kilo, 3 kilo. Kalau dulu bisa sampai 8 kilo, 9 kilo tuh easy for me. Sudah bahasa Inggris. Easy for me. Tapi 2-3 kilo per bulan kalau terus-terusan setahun juga jadi 10 kilo lagi tuh. Iya tapi kayak lama gitu. Kadang kan di klinik gue tuh timbangannya nggak hanya berat badan tapi kadar lemak, kadar otot gitu. Kemarin gue baru nimbang, gue cuman sebulan tuh turun 0,5. Tapi lemak gue turun 4,5 kilo, otot gue naik. Iya, 1,5. masa otot. Iya, kayaknya gue nggak turun tapi gue ototin aja di 150. Anjing. Jadi, jadi lu klinik di mana klinik? Klinik ada di Kemang, Dermaster. Biasa endorse. Gue RH klinik gue. RH? Enggak, kalau nyari gokar situ sih. Bukan. Oh, gue kira lo Kagak. sama. Tapi boleh sih kalau mau tap in ya. Bener. Kalau tap in boleh ya. Bener. Tapi Ilham juga unik nih. Dia kalau nge-gym, jujur jam 1 pagi. Bener gak? Pernah di masa-masa itu, kayak. Itu alasannya apa tuh? Biar bisa fokus kali ya? Karena waktu itu posisi galau aja. Karena ditolak. Ada ditolak cewek. Gue tahu yang dia nonton Tip X. Bukan, itu udah lama banget. Itu udah jauh banget. Oh, itu jauh. Kalau yang ini lu belum cerita berarti. Ada dia ya kenal terus kayak deket. Ternyata dia nyamannya kayak sebagai teman. Padahal kenalnya di dating apps. Wah. Masa dating apps carinya teman? Iya, friendzone tuh kurang tuh. Gue bilang kasih harapan ya. Kayak dia setiap misalnya chatan atau excited gitu, gue bilang kayaknya dia suka deh sama gue. Terus kayak ketika kita berdua ngobrol tuh kayak dia tuh senyum-senyum mulu gitu. Oh udah ngedate? Udah 2 time. Anjing 2 time. Jangan salah lu. Tuh buat cara tuh buat yang friendzone jangan kesian lo, laki-laki di luar sana banyak yang sakit hati nanti. Laki tuh kalau disenyumin dikit langsung lulu. Iya, bener. Jangan being nice lah, jangan being nice gitu. Kalau mau tolak. Tolak. Setuju gua. Kalau enggak statement dari awal kayak sorry nih kita nggak bisa jauh, udah temen aja deh. Gitu. Jangan bikin bibit-bibit dulu, pas bibitnya tumbuh lu tebang. Anjrit. It's not good bro. Wede. Itu fasenya udah sampai mana tuh Am? Lu ngedate nih? Teleponan, whatsappan.
Ya tapi sebenarnya gue tahu dia agak nggak maksudnya nggak terlalu interest sama gue karena jujur balasnya sehari sekali. Kurang. Tapi Itu di akhir-akhir kan? iya awal-awal cepet banget Iya. gitu. Terus pernah gue bilang gue suka sama lu terus kayak gue tuh excited banget sama lu gitu. Terus dia bilang aku sama kok nyaman dan excited tapi excitednya nggak sebesar kamu gitu karena aku kerjanya sampai lembur gitu jadi mohon maaf energinya nggak sama kayak kamu. Enggak. Terus Gitu. gue bilang gue curhat ke istrinya Oza Aisyah. Oh, iya, Gue iya, kasih iya. tahu chatnya. Dia suka sama sifat lu tapi looknya nggak di lu gitu. Iya nggak apa-apa. Aku bilang belum jodoh. terus gue ya akhirnya ke gym jam 1 tuh sambil Oh nangis. itu, gara-gara itu. Iya gue pernah ke gym kayak ini. Wah jahat. Apa IG-nya sih? Coba diumumin. Jujur masih follow-followan gak jujur? Masih karena itu dia nggak jahat tapi Iya sih. gue yang terlalu berharap Iya. karena berharap sama manusia sakit bro. Bab. Geleng-geleng lah cara. Iya. Tapi itu kalau dipikir-pikir ada impactnya tuh. Jadi lu jadi workout. Iya after itu gue turun kayak 25 apa 20 gitu. Abis itu kayak sekarang udah orang tuh udah mulai menerima gitu dengan gue yang segini gitu gede segini. Jadinya agak mulai males gitu udah kayak dapat validasi. Oh iya kurusan ya gitu-gitu loh. Iya, Jadi iya. kayak kayaknya slow dulu aman deh gitu. Tapi goals lu masih ke situ kan? Masih Masih mau nurunin kan? masih kalau kayak ya seciko Jericho lah. Amin. Amin. Tapi gua ada perbandingan kontras dari Instagram lu. Beberapa bulan lalu nih. Lu malam jujur nge-gym. Iya. Belakangan sama wancoy mulu. Jujur. Iya. Sehat. Kan sama Bang Macoy juga kita ada boxingnya. Iya malamnya. Bab. Dia. Wow. Kan kadang ada lu juga. Ya memang. Gue cuman. Coba kontras tuh. Iya kan. Gue kan dibilang Bang Gofar toppingnya Macoy. Gak followers gitu. Kayak ya udah maksudnya kayak mumpung kosong kayak sini dong gue lagi di sini. Oke Bang Coy gue samperin gitu-gitu. Iya. Tapi udah jarang ketemu gue sekarang ini sibuk banget deh. Sibuk alhamdulillah. Raffi Ahmad tuh dia. Alhamdulillah. Tabungannya berapa ya kira-kira? Wancoy 200 minimal. Minimal. Tapi nyari makan masih dari ulang tahun. Iya, dia apa aja. Apa aja dia. Kalau tidak salah gue 200 ya. Tapi dia juga lagi ada program nurunin berat badan. Tapi gak nyabu lagi. Alhamdulillahnya. Masa balik lagi. Cuma gue bilang gini ke Wancoy. Kan kita konteksnya hidup sehat nih. Gue bilang coy lu kalau berhenti minum makin cepet. Iya. Karena itu kan gula juga. Tapi dia kan emang settingannya minum all time. Tapi gue bilang gini, coy, di grup itu harus ada rockstar satu. Jadi lu jangan sehat. Keren. Ozzy Osbourne lu. Masa pengen mati duluan. Pengen mati sih enggak. Cuma karakter dia itu udah melekat. Jangan Karakternya jadi udah melekat. kayak berhenti minum jangan gitu Iya. kayak. Soalnya kan kalau minum agak-agak keterusan tuh. Karena sekelas The Rock aja, Dwayne Johnson, lo lihat deh kalau di Instagramnya. Itu setiap hari Rabu dia posting ada Tequila Day. Iya. Tapi kan hari Rabu doang. Hari Rabu doang, iya. Ya, Wancoy itu everyday. everyday. Gue gak bohong ya. Gue kemarin sholat di Warkopolim kan gak ada musola. Jadi gue sholat tuh ke Ayam Berkah. Iya. Intisari keliling. Orang dagang di sepeda. Wow. Intisari udah ada yang keliling. Iya. Jelas. Gue langsung. Starling jatuhnya. Cuma gak official ya. Maksudnya dia kayak itu. Diberintin mulu sama Bang Wancoy. Iya. Nyetopin mulu tuh dia. Wancoy sih minumnya masih konsisten. Tapi gue bilang, gue dulu pas masih minum, kalau abis minum pasti gue lapar. Iya. Nah itu kan akan berseberangan dengan kita diet. Dan benar, gue kan nggak terlalu banyak minum tapi misalnya ada minum, jadi gue makannya banyak. Kenapa ya? Kenapa tuh? Kalau setelah minum? Iya. Oh ya karena energi lo habis. Oh nguras ya? Iya dong, energi lo habis. Oh makanya dibilang minuman alkohol tuh buruk ya buat kesehatan.
Ternyata bikin kita makan terus juga. Sebenarnya konteksnya gini kalau kalimat bijak kayak anjing. Yang terlalu banyak iya. Karena kalau lu minum di daerah dingin yang di bawah 0 derajat kayak di Rusia, ya lu minum 1-2 shot mungkin buat menghangatkan badan. Dan itu ada fatwanya dibolehkan sama itu ulama katanya. Untuk kondisi tertentu kalau lu udah nge-freeze banget boleh. Iya sih kayaknya ya. Gue mau nanya Ustadz Jojo sih tuh. Kayak makan babi juga kan kalau misalnya udah nggak ada Nggak ada makanan lagi lagi, ya. itu masih boleh. Benar-benar. Tapi udah sih boxing sama Bang Wancoy. Dia juga udah nge-gym kan rutin. Iya, udah. Tapi di komika yang tergemuk siapa ya, Ham? Saat ini. Saat ini Tadinya lu di klasmen kan jujur. gua mau sidik. Itu tuh karena dulu dia bos gua kan mau sidik. Iya. Jadi gua anjing kok nular dari bos ke murid gitu. Sekarang tergendut sih gua nggak tahu ya, tapi ada namanya Andi Kurai. Oke. Andi Kurai itu badannya paling 160 tapi Lebar. lebarnya se-Ayla gitu. Ayla itu apa? Mobil. Bar. Ayla. Oke. Tapi udah sering gua ayo Rai kita hidup sehat gitu walaupun ya gue belum bagus-bagus maksudnya belum badan gue juga belum kurus gitu tapi seenggaknya kita mau berubah lah karena kan yang bisa merubah kita ya diri kita sendiri kan. Gitu. Anjing, bener. Ya karena gue motivasi gue banyak bang untuk jadi kurus tuh. Yang pertama gue pengen hidup lebih lama gitu udah pasti ya udah pengen hidup lebih lama. Gue pengen make baju dan outfit apapun yang pengen gue suka gitu gue bisa gitu. Setuju. Terus sama pengen dapet cewek. Itu sih sebenarnya yang ketiga tuh yang nomor 1. Lo tuker aja ya. Rankingnya lo tuker. Karena kayak menurut gue cewek kayak wah gue suka nih sama laki-laki lucu gitu-gitu. Gue ngelawak mulu jadi badut akhirnya. Enggak. Jadi badut juga. Enggak, itu gue bisa perdebatkan. Komedi atau jokes itu yang peringkatnya tinggi, Ham. Tapi fisik tuh menurut gue masih maksudnya battle nih. Mungkin gue mau banyak perbandingan nggak enak gue sebut. coba satu. Jangan. Tapi gue bisa buktiin bahwa memang orang yang lucu itu value-nya lucu ya, jangan garing. Kan ada tuh temen gue belum dapet. Enggak, maksudnya yang ganteng. bukan jangan. Hendra, namanya Hendra. Dia belum dapet. Oh kirain yang ganteng. Iya, Yang ganteng. Ganteng juga gak ngaruh ya. Buat temen ente. Tapi garing dia sih. Enggak ganteng. Ganteng gila. Hendra kan? Bukan. Yang kita maksud, tahu lah gue. Enggak ganteng. Menurut gue lumayan dia untuk umuran segitu. Enggak biasa aja. Nah itu balik lagi kan lo bisa bikin cair suasana. Udah tuh. Maksudnya gue bisa counter tuh. Yang bilang kalau lucu bang, gue masih bisa sih sebenarnya. Tapi itu experience gue yang kayak lucu. Gak dapet juga ternyata. Atau mungkin standar gue ketinggian kali. Ya. Iya lagi jangan. Cuma lu yang tahu kan, gue gak tahu list ceweknya. Iya. Tapi yang gue deketin cakep-cakep jadi emang ketinggian. Ada sih satu sih yang suatu elemen di mana mau lucu nggak lucu, ganteng nggak ganteng, cewek merem, tajir. Iya. Udah kita cari duit aja. Itu aja udah. Cari rezeki yang banyak. Nah tuh combo gawat tuh, lucu, ganteng, tajir, combo gawat tuh. Sun gue. Amin. Amin. Apalagi badan lu six pack. Ya. Ini AC-nya itu ya panas banget ya. Oh iya, nyalain. Gerah cuy. Wih, ini dia. Gerah boy. Jujur beli di e-commerce. Ini otot gue asli. Anjir. Baju prediksi. Iya bener. Lo duluan kan? Mereka terinisiasi sama gue. Iya bener. Ini. Bab. Ini dia anjir. Bener. Ini sisanya pengen gue jadiin dompet kali kalau di gue jadiin dompet. Kuncinya di diet makan. Iya. Gue olahraga. Gue olahraga kenceng banget tapi makan gue. Kardio tapi enggak kan? Baru 2 minggu ini gue balikin lagi habit gue setelah nge-gym kardio. Karena apa treadmill apa jalan? Treadmill pakai incline 12, 15.
Karena gue lagi ada challenge Oke. sama Kiki Saputri. Ya. Jadi kalau di akhir Agustus gue di bawah cepet 50, Dapat duit lo. gue dikasih duit sama dia. Nah, terus kayak udah di DP sama dia. Kalau gue nggak berhasil, balikin tapi double. Wah, menarik nih, menarik. Nih Kiki Saputri dia mantan bos gue, support banget gue dia. Jujur per kita syuting 10 hari lagi loh. Yes. Ini udah berapa? Sekarang 150 berapa? 2 minggu kayak 2 minggu lah, enggak 2 minggu sih, kayak seminggu lebih 155. 155. Bisa. Nah, lo harus di bawah 150 kan? Iya. Berapa duitnya? Kasih tau dong. Coba ada lebih. Enggak habis gitu. Cuma ya lumayan. Main di UMR aja. Oh, main di UMR. Main di UMR aja. Main di UMR. Di bawah 150 itu motivasi lo. Motivasi gue, sama gue juga nggak enak sih sama klinik gue. Dia udah support gue tapi gue nggak terlalu menunjukin progres tuh, kayak lu udah tolong tapi nggak ada feedback bagusnya gitu. Gue kayak takut nyesel aja kalau misalnya mereka udah nggak mau support Ilham lagi lah gitu. Makanya gue lumayan lagi ketat banget nih, kayak misalnya gue nge-gym hampir sejam atau 1,5 jam, kardionya 30 menit. Makan sehari sekali sekarang gitu-gitu. Tapi tumpeng. Jangan gila. Makan sehari sekali Kintan sama Gyukaku. Sama aja. Tapi daging, tapi protein. Lo kopi nggak apa-apa? Kopi hitam, tapi kadang gue perlu asupan gula buat tenaga gue kalau nge-gym. Karena gue kalau americano lumayan bisa nahan gue nggak makan kalau gue. Iya. Dan gue nahan laparnya pakai permen karet juga, namanya xylitol. Xylitol tahu. Dia kan sugar free kan. Iya. Jadi gue kayak punya bisa kayak lama gitu-gitu, nahan lapar juga. Benar. Gitu. Biasanya atlet-atlet Michael Jordan pakai itu tuh. Michael Jordan. Untuk mengurangi biar lo tenang. Oh iya. Si Khamzat kemarin di UFC press conference pakai itu. Benar, Khamzat itu. Chimaev. Iya, Khamzat Chimaev benar. Gue tahu, gue lumayan ngikutin UFC. Muslim Fighter gue suka banget gitu. Walaupun omongannya sopan santun ya Khamzat. Enggak, ini bukan sopan santun, confident banget. Iya, kayak I everybody gitu. Jelas. I kill everybody. Jelas. Ya dia normal lah, alias di negara Amerika press conference teriak Allahu Akbar. Iya. Sering. Kalau nggak juara dunia mah. Dana White sampai takut tuh. Udah colek, udah nengok aja. Cuma kan gitu. Allah is the greatest. Artinya Allahu Akbar. Iya benar. Itu jagoan baru gue tuh. Tapi banyak orang bilang kemarin boring. Ya itu kan orang awam. Sekarang itu kan emang rulesnya. Lu kalau bisa grappling terus ya mau gimana? Ya kalau gue lihat kacamata profesional gue. Anjing. Coba kita. Pertandingan kemarin tuh bahkan dari Conor McGregor coba silakan. Bahkan pukulannya Khamzat masuk 400-an lebih, si Duplessis cuman 50-an gitu, kayak dipukulin 500 kali mah juga pusing. Dan another level sih Khamzat secara grappling. Siapa lagi bisa ngalahin dia ya di kelasnya? Gue nanya, si Kemal kan punya podcast UFC tuh. Itu menurut Kemal dia udah sedang di top 5 UFC sekarang. Nomor 2-nya Islam Makhachev. Nomor 1? Ilia Topuria. Gue tahu. Wah. Jangan remeh. Spanyol. Tahu. Kemarin abis menang deh. Bener. Tapi ngeri lah Topuria tuh secara strikingnya. Gua akuin dia top tier sekarang. Kayak zamannya siapa? Anderson Silva bukan? Bukan yang. Oh Brazil. Meksiko. Yang dikalahin dia KO juga. Lupa gue. Aduh lupa gue, pokoknya itu deh. MMA lo tapi suka gue. Sama boxing mana lo? Gue MMA lagi. Karena menurut gue MMA lebih laki aja, lebih darah gitu. Bener. Kalau gue definisi gue gini. Tapi boxing juga kalau memang kayak Manny Pacquiao main, gue nonton. Oh sekarang ada Usyk. Oh Alexander Usyk. Iya itu. Abis menang kemarin. Itu secara statistik harus diakui. Udah Muhammad Ali level loh. Ukraine. Iya beltnya 3 apa 4 gitu. Itu gila sih. Ya padahal badannya gak terlalu keker banget ya. Iya. Dan gerakannya juga gak terlalu eksplosif, tapi kirinya sih. Belum pernah kalah jujur. Iya 23. Semua petarung Inggris dikalahin 2 kali udah. Dua. Usyk tuh keren ya. Benar. Petarung-petarung dari negara-negara konflik tuh emang ngeri-ngeri tau.
Eropa Timur. Iya, negara-negara konflik pokoknya. Iya. Rusia, Ukraine gitu-gitu. Karena mungkin hidupnya dari kecil udah berat ya. Bisa Jadinya, jadi. Kalau Tapi kalau Islam itu Dagestan, si Khabib, kan memang dia bilang gulat itu sunnah di Islam. Iya, Nabi Muhammad gak pernah kalah. Benar. Nabi Muhammad gak pernah kalah. Termasuk berkuda kalau tidak salah sama apa berenang apa? Sama olahraga- manah. Sama manah. Bisa ya enggak ya gulat sambil manah gitu? Udah bisa mungkin gitu. Nah, gue balik ke MMA. Kenapa gue suka? Karena gini, definisinya boxing itu kan ya let's say fighting lah, berantem. Iya. Sementara gue suka sesuatu yang relate gitu loh. Gue suka mikir gini gitu dari kecil. Kalau misalnya kita berantem di tempat umum, di pinggir jalan mobil lagi serempetan atau di klub malam, kayaknya gini nggak mungkin deh. Udah pasang. Berantem tuh peluk-pelukan udah. Nah itu UFC. Iya. Jadi benar. begitu ada MMA ini baru ribut. Street fight. Makanya Dana White yang punya UFC bilang who's the best fighter gitu. Gini dong definisinya. Di satu ruangan. Ada di satu ruangan yang keluar tuh siapa? Bener juga. Ya misalnya Mike Tyson nih. Mau dikumpulin John Jones, John terus Muhammad Ali. Iya. Terus dia yakin kayaknya John Jones yang keluar. Jadi gue memang yang gue bikin lebih suka dari MMA itu ributnya beneran ribut kayak ya di tempat umum ya gitu ribut. Ada meluknya, boleh pakai kaki gitu. Gue mau ikut BJJ gue juga ditawarin. Tapi Brazilian Jiu-Jitsu juga. kayak tapi gue kayaknya susah dijatuhin orang deh. Ya coba dulu. Maksudnya kalau lawan gue di berat badan 70 gitu. Lawan 150 kan kayak lawan 2 orang jatuhnya. Iya, tapi jalanin dulu karena drillnya oke tuh. Anjing. Iya. Terus kan gue boxing juga ya. Dan bawaannya ternyata pengen ninju orang. Iya. Kemarin gue pengen ribut sama orang. Sama Bang Iyep. Jadi gue nyamperin lu yang sama Vicong. Iya. Nyamperin. Terus mobil pada keluar tuh antri kan. Udah antri. Terus ada pasangan suami istri nih. Ribut lah. Di bawah. Di mobil pas mau keluar gitu. Terus mereka buka kaca ribut teriak-teriakan. Set. Gue bilang ke Bang Iyep. Bang ini kalau dia sampai mukul istrinya. Gue hajar. Itu gue bilang gitu kan. Dan ternyata bener dipukul. Bak. Serius lu? Gue samperin lah set sama Bang Iyep kan set. Gue tarik tangannya. Lu jangan gitu sama cewek. Lu gak boleh mukul cewek gitu. Gak apa-apa ini istri gue. Ya istri lu. Tapi dia manusia juga. Kenapa gak boleh lu pukul. Lu diem deh. Lu berdua gue matiin lu. Kata dia? Terus. Udah keluar lu. Terus dia bilang. Lu gak tahu siapa gue. Bang Iyep bilang. Ya gue gak tahu siapa lu. Makanya lu keluar gitu. Udah gue sama Bang Iyep kayak. Bang kita bentar lagi ribut nih. Udah gue tungguin, cabut dia. Dia bilang, emang dia takut sih sama gue ngeliat badan gue gitu. Anjir. Gue beneran kemarin tuh pengen, gue udah gini, udah pengen gue praktekin ilmu tinju gue. Iya. Gue akuin gue pengen jab strike jab. Wah pengen tuh gue kayak menang di Mau lu jalan. praktekin ya, Iya, tapi jangan viral nanti. menang di jalanan dengan tinju tuh. Iya, apalagi ngebela cewek ya. Poin plus kan. Iya, tuh Udah, istri dia. udah power of lini tuh. Udah power of lady jujur. Oh gue lagi di dalam ya? Iya lu lagi dalam sama Bang Wancoy. Kan Iya. gue nyusulin. Gue pokoknya kan lu ada lead di bengkel. Terus lu nyusulin Vicong kan. Iya, gue nyampe duluan. Ya terus gue nyesel Bang ya gak jadi berantem nih kita nih. Iya gue juga. Kalau ada masalah tenang. Gue backup lagi gue banyak. Gitu Bang ya. Akhirnya Gak jadi. dia cabut. Ya gue bilang cupu lu. Kalau kata dia gitu, ayo lari kejar gue. Kata dia. Dia bener. Ayo. Masa lari kejar-kejaran. Ayo Masa lari. berantem kejar-kejaran. Gak laki bro. Ayo kita ke taman, cuma lu suruh lari dulu. udah gini dulu sampai teman. Bisa gak besok? Bisa gak besok? Oh gitu. Itu security gak ada yang misahin? Security gak ada terus kayak mereka udah maklumin gitu. Nah mas udah biasa mah di sini gitu. Oke. Biar urusan mereka gitu. Gue gak bisa ngelihat hal-hal yang kayak gitu. Tai banget ya. Tapi posisi sekarang jujur, lu lagi dekat sama cewek gak? Posisi freedom aja. Itu dia dari tadi. Gue gak ngeh. Ini kan pacarnya temen gue. Udah.
Apaan? Belum. Oh belum. Masih nice try aja. 2 bulan lama banget. 3 bulan. Oh yang itu enggak. Bab. Enggak yang Apa? yang tinggi? Oh enggak, udah enggak. Udah enggak sama si siapa? Iya. Tinggi. Iya tinggi. Besar. Makan enak mulu. Iya. Oh udah enggak. Udah enggak. Di ghosting teman gue. Temen gue di ghosting. Sebentar. Sebelum masuk ke dia. Status apa sebenarnya? Sahabat? Lu? Teman dekat. Karena dia pacarnya temen gym gue. Oke. Gue punya satu prinsip nih. Boleh lu bantah nih. Apa? Buat gue cowok sama cewek temenan. Bullshit. Boleh lu bantah. Enggak sih menurut gue Iya karena coba. karena Coba. temen cewek gue banyak banget bang. Iya. Dan emang gue nganggepnya udah kayak cowok. Nah gitu. mungkin itu pelajarannya. Supaya lu gak kegocek lagi sama cewek lain. Karena lu terlihat mengayomi banget. Nah Bar. ada kejadian emang Iya. emang kayak lu dari awal kayak temen sih gitu. Gue nggak tahu kalau lu suka gitu. Soft spoken aja itu dia sih. Sok-sok. Iya. Padahal mah menolak secara halus Iya tuh. gue tahu. Iya. Tapi gue masih denial gitu kayak masih bisa deh. Emang nggak bisa, emang udah bukan takdirnya. Kalau takdirnya juga boleh deh kita cobain gitu. Ya, nah tapi yang terakhir itu yang lo sampai galau nge-gym itu betul kan? Kalau di WhatsApp balas sehari. Bullshit. Orang mah kerja kan ada ke toilet, apa, masa nggak bales? Iya, gua kejar. Ya juga ya dia lembur gitu-gitu kayak. Apaan dia? Jaga kartistol. Harus siap siaga terus ya. Iya. Enggak dia. Enggak. Gua akuin ini emang secara level ekonomi jauh banget. Pas terakhir kali kita ketemu, gua anterin dia set di belakang Bidakara lah. Belakang Bidakara set. Oh ini komplek BI ya? Iya, Kalau nggak salah tuh, iya, iya. set. Pancoran. Rumahnya di depan gang. Gue ya udah turun sini aja. Gue kira dia bakal masuk ke gang kan. Kamu nggak masuk gang. Dan di depan gang itu ada rumah gede banget. Rumah kamu mana? Yang ini. Baf. Terus Kata dia. rumahnya ada satpamnya. Orang kaya. Ada satpamnya terus kayak Mbak diantar sama Gojek. Nggak mungkin ngomong gitu. Demi gue denger. Diantar sama Gojek. Iya. Gue kayak Nah terus kata dia apa? Dia harusnya kasih Enggak, jawaban yang si satpamnya nggak ngeliat gue. Kayak satpamnya cuma bukain pintu terus dia masuk ngobrolnya agak di dalam gitu. Jadi satpamnya nggak lihat gue. Terus dia bilang enggak temen aku gitu. Kalau gue jalur gini, bukan saya Maxim, Saya InDrive bisa dinego. saya Lala Move. Gitu. Udah terlalu mobil tuh. Terus mobil terus. Terus kayak pagernya tuh tinggi yang kelihatan cuma lantai 2-nya. Oke, jadi anak orang kaya nih dia ya. Iya gue akuin kayak Tapi lu jangan berkecil hati dong. Kalau gue jadi tantangan di situ tuh. iya soalnya gue punya temen yang dapat istri kaya. Banyak. Ada. Banyak, Di sini banyak. juga ada. Contoh siapa? Gue kenal gak? Kenal. Deket sama lu. Hah? Dulu istri kaya. Istrinya Dulunya, kaya. Dulunya istrinya kaya. Kemang sih daerahnya. Istrinya Gue pernah main ke rumahnya ada kolam renangnya. Gue deket nih. Deket. Wah. Istrinya kaya. Iya. Istri apa pacar? Mantan istri. Mantan istri. Wah gue gak tahu gue. Itu tuh. Emang iya? Itu tuh ngeliat. Gak tahu gue. Ngeliat dari kaca. Ngeliat dari kaca. Itu. Gue dia gak pernah cerita dia. Hah? Dia gak pernah cerita. Kekayaannya sih gue bilang Old Money. Real. Oh kaya bininya. Nggak tahu ya. Dia pakai dukun kali dulu ya? Nggak tahu. Oh enggak, dia gak pernah cerita untuk part itu. Oh. Tapi kan hasilnya Gue sih nggak tahu juga kayak udah enggaknya tuh gue juga nggak tahu karena pas telepon-teleponan lu masih di daerah situ nggak tinggalnya bang? Udah enggak, udah sutup gitu. Oh, gue baru tahu. Old Money dia ngakuin. Siapanya?
nggak tahu siapa aja. Ya kan kita nggak bisa nembak. Untuk part itu gue nggak tahu malah detail. Nanti coba tanya aja. Nah yang ada di benak lo apa terkait pasangan? Ada yang finansialnya berbeda. Bagaimana menurut lo? Gua masih mending setara atau mungkin ceweknya secara income Jangan jauh-jauh amat. nggak jauh-jauh amat gitu. Kalau jauh-jauh amat menurut gua nggak tahu ya. Cewek tuh kalau ngerasa ini di pemikirannya, gua nggak ngejudge ya. Kayak menurut gua cewek kalau misalnya income-nya udah ngerasa di atas laki kayak mereka udah nggak butuh laki gitu. Kayak mungkin atau gue bisa ngatur nih cowok gitu. Cowok nggak bisa ngasih gua apa-apa. Ya udah lu cuman jadi temen aja, maksudnya nggak maksudnya pacar atau apa. Tapi lu nggak bisa ngatur gue gitu. Lu pernah ngalamin? Nggak pernah. Tapi itu kayak katanya yang kayak analisa lu ya? Iya kayak bikinnya gue stuck tuh gitu. Soalnya mungkin ada nggak beberapa sih kayak ya satu dua lah. Gue deket emang sama cewek yang secara level ekonominya di atas gue. Gue ngerasa kayak gue nggak terlalu cukup deh buat dia gitu. Tapi nggak boleh berkecil hati, Am. Iya Coba sih. dulu. Iya sih, katanya laki mah confident nih. Iya maksudnya itu baru bisa dibicarakan kalau memang ke jenjang serius. Iya, cuma ibaratnya gini, pacaran aja dulu udah coba deh. Iya. Cuma kalau emang dari gesturnya dia udah nggak mau, ya sudah. Soalnya banyak juga mau kondo kan, ternyata bisa aja gitu. Tapi mau kondo udah ada konnya, gue nggak ada. Bab ada, jangan gitu. Iya, mau kondo kan ada gede gitu. Oh kan ini ya. masih ibaratnya TK. Bener. Masih TK. bener. Nanti kalau kurusan dikit SMA lah. Iya, SMP dulu, SD dulu. SD dulu, SMP, SMA. Iya. Kalau SMA udah bisa gue mau kondo. Jangan sampai Jangan, kondo lah, jangan dong. Cowok harus punya pride. Yes, prinsip gue nggak akan minta duit ke cewek. Itu kecuali parkir ya. Jangan. Kalau ada misalnya makan gue yang bayarin kayak kamu ada parkir nggak uang receh gitu. Lu polanya kalau ngedate gimana coba? Ngedate Janjian nih. janjian. Kalau pertama kali ya. Iya. First impression lu nge-treat dia bagaimana? Nah ini pernah denger nih. Gue Menentukan nih. misalnya kalau gue berusaha menjadi diri gue sendiri gitu. Ya udah kayak ya ada sisi-sisi gentleman-nya kayak misalnya. Bukan dalam hal bayarin maksud gua. Oh dalam hal bayarin. Gue yang bayarin. Semua kan? Bagus. Pay all the bill on me gitu. Benar. Benar. Itu wajib. Nanti rekeningnya mana? No, bills on me. Gitu. Keren. Itu betul ya? Betul, real. Itu Tapi yang kedua, ketiga patungan. enggak juga. Jangan gila. Maksudnya, gue akan tetap bayarin. Tapi kalau dia inisiasi kayak, misalnya kita jalan sehari, ada nonton. Ada di dua tempat deh. Ada makan, ada nonton, ada minum. Iya. Mungkin makan dan nontonnya gue yang bayar. Tapi mungkin nanti dia minumnya dia yang bayar gitu. Kenapa begitu? Karena biar dia nggak ke-impress aja, nggak yang kayak anjing masa kita hubungan dua orang tapi yang nge-provide cuma satu orang gitu. Kalau gue enggak gue. Lu all bill on Iya. you. Kalau gue gitu. Tapi kadang ceweknya inisiatif, ini biar aku aja yang bayar gitu. Gue larang. No gitu. Iya. Berarti harus segentle mungkin ya. Bahkan dari PDKT dulu ya, gue udah kasih rules. Lu mau sama gue nggak rules satu, lu nggak akan pernah keluar duit. Iya deh boleh. Gitu dong dari awal. Ayo, Ayo. cobain. Besok kita makan siang di Union ya. Jadi Union dulu. Kita breakfast di St. Regis ya. Dinner di Langham ya. Wow. Kita lunchnya di Osteria Gia ya. Iya gak apa-apa. Baru warkopolin paginya kata dia. Ini gue kenalin abang-abang gue gitu. Cuma begini, apa namanya, kan konteksnya lu tadi mau kondo kan. Tapi memang gue nge-share ini ke beberapa orang, lu cowok nanti jadi suami apa. Itu lu harus siap duit semua, lu sih emang. Iya. Kalau gue Ya lumayan agak berprinsip gitu juga kayak apapun yang terjadi gue nanggung gitu. anjir. Karena mungkin itulah kayak balik lagi ke masa lalu gitu kayak yang
dimana bokap gue nggak punya uang dan tidak menafkahi keluarga secara benar. Iya. Gue nggak mau jadi orang yang sama gitu kayak bokap gue gitu. Sama. Gue pengen nanti kalau gue punya keluarga, keluarga gue pastiin bahagia gitu, nggak ngerasain apa yang gue rasain dulu. Nah, gue ada topik menarik nih terkait prinsip itu. Misal lu menikah nih, amin. Amin. Bini lu boleh kerja gak? Gue sih boleh. Gue sama kayak Bang Wendy Cagur. Enggak. Why? Enggak. Cowok harus cari duit. Itu gue sama Bang Wendy Cagur sama. Cowok tuh jagain anaknya. Cewek, sorry. Cewek jagain anaknya. Wah tapi bisa diserang feminis tuh. Ya maksudnya kan gue nge-treat dengan baik. Maksudnya gue buat istri gue. Lu ini di rumah. Lah itu anaknya Bang Wendy lucu. Ngobrol sama gurunya cewek. Bu, kok ibu kerja? Katanya. Suaminya emang gak bilang gak suruh kerja, dan dipanggil orang tua. Anaknya Bang Wendy Cagur. Cuma prinsip bahwa gue punya banyak teman seperti itu. Kita cari duit, kerja keras. Udah yang namanya istri, duduk manis deh. Karena punya pertimbangan biar dekat sama anak. Itu. Kan kalau dua-duanya kerja, si anak sama siapa? Orang rumah. Misalnya belum punya anak. Lain cerita. Cuma kalau punya anak kan harus ASI apa. Ya udah gitu loh. Kalau mungkin karena gue mikirnya Itu kan gue prinsipnya. nikah tuh step keinginan dia yang udah tercapai gitu. Mungkin ada step keinginan dia yang belum tercapai gitu. Misalnya mau kerja lebih atau pengen pendidikan lebih gitu. Gue pengen kayak, tapi sebenarnya akan discuss gitu kayak, lo pengennya gimana nih, lo pengen kerja atau ya udah gue yang kerja, lo di rumah aja gitu. Mungkin akan diskusi gitu. Iya. Mungkin nanti ya gitu. Iya. Kalau misalnya keuangan gue kurang, kerja juga nggak apa-apa. Gitu kerja. Nggak apa-apa, banyak juga seperti Kerja itu. juga nggak apa-apa gitu. Ya kita sama-sama bangun keluarga bareng gitu. Iya. Kalau misalnya mungkin uang gue berlebih gitu, bisa untuk menghidupi 3-4 orang gitu. Ya lu di rumah aja deh. Nah biasanya gini isunya nih, ini gue nggak tahu nih bisa dimasukin apa enggak nih. Biasanya orang yang lakinya bininya kerja, tinggalnya masih sama mertua. Oh, iya. Jadi di saat dia kerja, anaknya dia yang jagain. Bisa. Bener gak? Jadi kalau lo dua-dua kerja, sulit sepertinya. Iya. Kalau udah punya anak maksud gue. Kalau misalnya gue nikah, bini gue nggak punya mertua. Iya, enggak. Iya. Atau lo tinggal sama mertuanya dia misalnya. Gue akan itu lagi kan, adaptasi lagi punya orang tua lagi gue. Gak apa-apa. Tapi gue goals gue nyari yang yatim piatu juga. Jangan begitu. Gak maksudnya biar gak ribet gitu. Iya. Kayak udah nikah kau aja gitu kan, orang tua kamu juga gak ada kan. Slow aja gitu mah. Ya kan harus ada wali. Ya Faang, manggil Faang kalau gak apa ya. Iya. Tapi intinya mentality kalau gue sih based on pengalaman gue. Ya cowok harus. Ya gini deh, lo punya temen yang kalau dia tuh bayarin apa-apa gitu loh. Nah minimal lo begitu di keluarga lo, tapi kalau gue. Ya. Dia ditunjang sama kerja keras lah. Segala macam. Cuma kalau emang bisa dapat pasangan yang naiknya bareng, itu juga bagus banget juga. Iya. Segala macam. Itu sih tahap kedeket cewek aja nih belum. Kayak cara deketin cewek yang bener gitu. Gue gak pernah bener gitu. Tadi temen lu cewek banyak. Tuh. Iya kayak gue selalu salah gitu deketin cewek. Kayaknya cewek kalau deketin awalnya kita anggap temen, sabi deh gitu. Ternyata malah nyaman jadi teman. Iya juga ya. Gue selalu kadang kalau misalnya dekat sama cewek, ya deh gue perlakuin sama kayak gue ke temen-temen cewek gue. Gak bisa. Perhatiannya harus berbeda. Itu ya gue salah kayak gue ngomong sama cewek yang gue deketin juga nggak ada soft spokennya gitu, kayak ya udah ngomongnya nyablak aja. Gimana sih lu gitu loh. Kayak menurut gue build sebagai temen tuh kayaknya lebih nyaman. Ternyata kenyamanan. Gak jadi juga. Ada deadline gak lo tapi untuk nikah? Gue sebelum 35 sih. Ya which is masih. Sekarang berapa? 27. Sejauh. Iya Sejauh. kayaknya
laki tuh harus kaya dulu baru nikah karena Enggak juga. prinsip gue jangan nikah miskin deh. Karena kasihan anaknya. Kalau itu iya, itu gue setuju. Karena kemarin gue kan habis ketemu sama adik gue. Ini tapi dia nggak mau. Gue bisa follow nih. Hah? Apa? Follow bisa nggak? Sapi. Baik, adek lu baik. Baik banget, gue aja dibayarin kemarin gue nongkrong sama di Paul. Dikasih parfum. Ini postingan gue. Mana? Ini. Oh, iya. Ah lu nggak tag dia. Lu Ada second akunnya tapi. Iya bener. Enggak, IG-nya dia dong lihat. Ya. Ini second akun. Oke. Adeknya, jadi Ilham punya adek. Nih mana ya fotonya kemarin ya. Ajur gara-gara yang waktu Green Boy itu setiap gua live atau apa. Pada nanyain ya? IG ada lu apa bang? Kemarin gua nge-MC di acaranya Jason Ranti sama Dongker. Terus Tanggal 15. Iya gua ngobrol-ngobrol sama penonton tiba-tiba bang IG ada lu apa bang? Gua bilang masih aja. Gue sih gak pernah nanya gitu. Coba mana lihat. Tadi dulu mana ya? Hari apa gua ketemu adik gua tuh? Hari. Udah liat IG-nya aja Ham. Dia tinggal di mana sekarang? Jujur waktu itu bukan di Jakarta. PI. Pas Indonesia? Belakang Pondok Indah. Katanya ya. Belakang Pondok Indah. Pondok Pinang dan sekitar itu. Tapi dia Masa ditutupin terus? introvert dia katanya. Iya. Itu adek lo ya? Gue jujur mau bayarin. Lu ngapain bayarin gue? Ya kan gue abang lu gitu. Udah ini gue yang bayarin. Buka dompet black card 2. Gue bilang apa gue kasih tahu kartu BCA gue yang ekspresi ya. Gue juga punya kartu BCA gitu. Black card gue akuin. Tasnya channel. Gue bilang ini harganya berapa? 20 lebih. 25 lebih. Asik lebih mahal daripada motor gue. Iya, tas mah gawat. Gue bilang Tas mah gawat. kayak gue kalau cewek gue lu kayaknya. Belum sepatu. Sepatu branded banyak juga. Dia waktu itu udah pakai sendal doang jadi kayak cuman bukan ketemu orang penting kan jadi kayak ini cuma pakai sendal. Wah tapi dia PT. Gym real. Oh dia? Dia punya sertifikat dari UK gitu. Dia ngasih tau gue. Terus dia bilang ya udah. Kalau mau latihan sama dia? Sabi terus kayak ya udah kontenin aja kayak kita berdua nge-gym Iya gitu. bener tuh, kan nyambung. Belum dimulai itu kontennya. Belum dimulai dia baru kayak. Masih malu-malu. Tapi nanti deh gue pikirin gue mau apa enggak karena dia orangnya malu dan nggak mau dikenal orang gitu. Oke. Karena punya abang gue kali. Tapi kan jasanya personal trainer. Iya. Harusnya dia membuka jasa itu untuk orang umum. Tapi dia private. PT-nya private. Oke. Jadi Iya. wah gue nggak tahu tuh gimana cara PT private tuh gimana. Nggak buka aksesnya dari mana ya berarti ya? Jadi dia dulu gym di Gold Gym gitu terus kayak cewek-cewek terus nanyain badannya bagus banget gimana caranya awalnya gitu. Terus gini nawarin gini private. Nah, itu bisa segera dimulai tuh Ham. Lo sama kakak lo kan sama lifestyle. Iya. Lifestyle sama. Dia running juga running. Wah. Maraton, full maraton. Bisa bareng jadi content creator kenapa enggak? Iya gua Adik kakak. Gua tawarin gitu. Dia lagi mikir nih. Sibling. Anjing sibling. Tapi dia itu waktunya susah dia kadang keluar negeri mulu. Anjir. Gua akuin terakhir kali posting di feed lari backgroundnya itu apa namanya Menara Eiffel. Gua bilang Oke. Menara Eiffel lari. Dia liburan tuh. Dia punya pacar. Di sana. Pacarnya iya. Zidane. Kan Prancis. Pogba. Makalele. Turam. Henry. Pacarnya siapa? Napoleon Bonaparte. Oh hidup. Pacarnya tinggal di Prancis. Di Paris. Orang Paris tapi lagi kerja katanya di Afrika. Oke. Bule berarti. Bule. Oke. Katanya dia lebih suka mindset orang bule. Mindset orang bule dia suka. Mindset nggak apa-apa. Karena lebih terbuka aja orang bule itu lebih kayaknya lebih gampang diajak discuss gitu. Bisa jadi. Bisa jadi. Lo tipe cewek apa? Kakak lo, adik lo kan bule. Nah lo kalau spesifik fisik apa lo? Ada yang nonton nih, nyimak nih. Fisik tuh kayaknya fisik susah ya definisi fisik gitu.
Tapi ya udah kayak yang seger. Buah kali seger. Enggak siapa? Artis siapa deh? Top 3 artis favorit lu? 3. Selain Davina Karamo ya? Suka jujur. Tapi nggak masuk top 5 gue. Oke. 3 gue Wah Bernadia gue akui. Bernadia Ripka. Bernadia lumayan. Gua Bernadia. akui. Terus Laura Basuki. Iya. Terus Itu beda tuh. Bernadia sama Laura Basuki beda nih. Tipenya beda nih. tapi satu Cindo Pride. Ya. Sama Oh Cindo lu ya? enggak terlalu, tapi ya kan kalau sosok ya itu gitu, tapi gua Mbak Jawa juga suka. Ya artis siapa coba? Artis Soimah enggak. Terlalu Jawa. Lu Jawa kan Jogja kan? Iya. Tapi nggak ada patokannya sih. Mungkin Tipe lu banget nih. Bernadia sih lu udah pernah bilang sama gue, iya Bernadia dia garis keras. Garis keras dia. lumayan. Follow jujur. Masih di follow gak? Masih. Alhamdulillah. Masih. Gua story kemarin dia manggung. Loh kok ada gitu. Lu ngomong gitu? Enggak gue dibalas sama dia, gue storyin dia terus kayak ada atau ternyata gitu dateng gitu, pokoknya intinya. Terus siapa yang mengakhiri chatnya? Terus lu balas apa? Iya. Iya kan selalu support gitu. Terus dibalas lagi ya? Enggak dibalas. Kan banyak numpuk. Ya tapi bedanya kan lu follow-followan. Kayak yang nggak randomly gitu kan, secara personal pernah ngobrol walaupun nggak banyak gitu. Ngobrol di mana? Waktu itu di DM. Nggak lama. Waktu itu di podcast mana gitu. Berdua. Enggak, teman gue ada podcast terus gue dateng. Itu pertama kenal di situ. Sisanya ketemu di konser cuman kayak say hi gitu, apa kabar gitu doang. Anjing. Bisa kali ya. Susah. Beda agama tapi. Beda agama. Dia pernah scene story lo gak? Sering. Wah. Itu sesuatu loh. Scene story menurut gue sesuatu. Masa dia scene kepencet kali dia ya? Enggak, gue gak tahu. Enggak, tapi scene story itu sesuatu. Tapi enggak yang kayak itu effort tuh, niat. Enggak everyday, tapi kayak mungkin kayak 2-3 kali ada. Iya lumayan. Sampai ujung story lu dilihat. Kadang. Boleh. Admin kali ya. Lu gak pengen buat gue sedang. Boleh Bernadia. Davina follow-followan tapi dia gak pernah lihat story, jarang banget. Davina follow-followan aku ya. Iya. Follow-followan padel kan. Lu kenapa gak main pedal? Main sama Sastra sama Oza. Jarang tapi. Jarang, gue akuin gue nggak terlalu suka sama pedal ternyata. Oke. Menurut gue kurang maco aja pedal bagi gue. Wah, dia punya lapangan pedal lu 6. Boleh bang. Ya tadi gak suka lo katanya. Suka banget gue. Ya. Soalnya gak suka patungan. Oh iya. Aman bang kita. Ntar gue bawa temen-temen gue pedal santai. Iya kayak gue tuh suka olahraga yang laki banget gitu. Ya boxing, nge-gym, pokoknya olahraga-olahraga yang ini ngeluarin darah gitu. Maksudnya yang buset. gue suka yang pokoknya fighting ya. Ya menurut gue olahraga tuh no pain no gain. Buset. Udah lu aplikasiin belum tapi si olahraga berdarah itu ke keseharian lu? Belum, masa langsung berdarah-darah. Iya maksudnya kan kayak Brazilian Jiu-Jitsu harus segera dimulai berarti, BJJ. Minggu-mingguin deh temen gue kayak ayo trial dong BJJ gitu. Iya, temen gue juga banyak tuh. Terus langsung langsung Khabib gitu. Menang gak ya gue lawan Khabib? Kalah udah pasti. Kalah, dia kuat banget. Conor McGregor aja jadi lemper. Karena Conor McGregor kan dia gak main grappling dia. Iya, tapi kan itu harus whole package. Iya. Whole package. Tapi yang full package sih Islam ya. Makachev. Dia strikingnya bagus, bagus. Lu suka olahraga gitu gak? Tinju-tinju atau? Suka gue. Tapi gue gak pernah lihat lu tinju. Kan nonton. Oh nonton, gue kira lu melakukan. Gue prinsip gue sama kayak Michael Jordan. Tekuni bidang yang lu emang master. Jangan coba-coba. Gak suka gue poser. Gak deh. Gue fighting
lebih kepada kalau gue suka, karena gue lihat di berita banyak yang ya otaknya apa, gue takut. Menurut gue laki yang sini daun telinganya kebentuk tuh sangar menurut gue. Itu sih itu kan. Iya fighter MMA kan telinganya kayak gini kayak anjing laki. Ada juga yang kena layangan. Belum tentu gila. Maksudnya Jangan jadi patokan. masa kena layangan nekuk gini Siapa gila. tahu lagi tarik-tarikan dia digenteng. Gue kayak shoot anjir kayak Berarti intinya lu mau jadi fighters nih berarti. iya, gue pengen ya mungkin gue pengen naikin karir terus kayak ada kesempatan buat HS atau beyond gitu. Beyond. Gue pengen nantang orang gendut juga kayak misalnya orang gendut yang Kalau KKJ berani nggak lo di KKJ? berani tapi kalah. Ya, Berani tapi kalah. Itu jawaban yang benar, iya. Berani tapi kalah. Ya, Iya, sama. kan KKJ levelnya udah atlet kan. Gue juga kalau ditanya kok lo lawan LeBron berani nggak berani? Kalah tapi Iya. berani. Bener. Iya, orang-orang gendutnya kayak siapa yang pengen gue tantang? Gilang Samiaji. Ada tuh Oh, orang iya, gendut iya, juga. iya, Pokoknya iya. gendut-gendut pengen gue. Kenapa tidak sumo? Ayo lo. Nggak seru dorong-dorongan doang. Tapi itu teknik lo. Tapi kayak masa pakai sempak doang gitu. Itu lo janggal istilahnya. Jangan salah ragus. Iya, Sepak bener. doang. Tapi menurut gue layak lu coba tuh. Sumo. For the sake of content. Misalnya lu jalan-jalan ke Jepang. Misal. Iya. Pasti banyak yang request gue yakin tuh. Sumo. Sumo bang. Sumo sih asik ya. Sumo kalau di sini tempat apa? Nggak ada. Nggak, belum nyari. Tapi kayaknya ada tuh. Apa itu? Orang apa namanya dojo sumo di Jakarta. Iya nggak ada. Ada. Siapa ya? Emang jadi pon ya? Enggak ya? Enggak jadi olahraga kan? Sumo? Nggak ada. Olimpik nggak ada. Nggak ada. Silat tuh udah masuk tuh. Iya. Lu nggak silat? Kagak, gue fighting gue nonton aja. Oh, Nonton aja. gue basket juga lumayan suka sih sebenarnya. Mana kita bikin konten. Jamuran nanyain lu tuh pas di Filipina. Where's your friend? Where's your friend? Ilham Setiadi? Ih, Bernadia friends? Kata dia. jamuran yang suka dangdang itu kan? Iya bener, rambut gimbal. Favorit gue Kebanyakan tuh. freestyle. Bener. Jamuran bandel. tuh angkatannya Zion. Gua akuin boleh loh. Zion Williamson. 2019. Agak flop kan Zion. Gara-gara kegendutan dia. Cedera mulu bener, boleh loh. Karena orang gendut kalau ininya dipaksa bakalan cedera mulu. Iya. Padahal gue DM, Yon, diet Yon. Yon. gitu. Jadi Dion Wiyoko bukan? Bukan, Dia. dia kok bagus Oh, ada iya. Zion Williamson. Terus dia bilang apa? Iya nih Ham gitu. Iya, tolong ajarin dong gitu. Iya. Ya udah bayarin tiket gue ke Amrik gitu. Gak mau dia. Bikin pisah dulu kata dia. Gak dibalas lagi kan? Gak dibalas. Iya. Siapa kasih ke Bernadia. Waduh. Tapi top 3 basket tuh siapa ya? Gue sepanjang masa. Apa yang sekarang? Mungkin 5 satu posisi yang terbaik menurut lo. Center, SF, MF, SG, PG. Sepanjang masa ya? Iya, 5 lah bikin tim dah, bikin tim 5 terbaik. Wah jagoan gue gak masuk tuh Kobe karena ada Jordan. Gue Steph Curry Jordan, Steph Curry point guard, Jordan shooting guard. Mau gak mau sih brewok LeBron James masuk. 4 Tim Duncan, 5 Karim Abdul-Jabbar. Gue itu Hakim, Olajuwon. senternya. Tahu juga lu boleh lu. MF-nya sih gue bingung antara MF siapa? PF. Antara Duncan atau Nowitzki itu gue bingung tuh. Boleh lu. Kayak Duncan deh, Duncan lebih more pergerakannya daripada Dirk kan kayak males banget orangnya. Tapi efektif, gila, efektif. 3 sampai 3, posisi 3. SF-nya sudah pasti semuanya milih LeBron. Iya. Nggak ada lagi. Iya. LeBron, 2 SG-nya shooting guard. Jordan sih gue. Iya lo kalau enggak durhaka lo. PG-nya gue suka orang yang style main style. Kyrie Irving. Boleh beda. Lebih menurut gue lebih entertaining daripada Steph Curry. Tapi kan kita bicara CV dong. Si CV. Iya, tapi Kyrie sangat amat layak juga. Itu deh versi lo. Tim lu boleh juga. LA, tim lu. Gue sama tim biasa aja. Gue suka orang bukan tim. Orang. Jadi kalau orangnya pindah kayak gue Ronaldo nih.
Dia pindah ke Al Nassr, gue suka Al Nassr. Gitu. Gue tuh lebih suka Klub? enggak, pemain tapi bukan Amerika. Pemain-pemain Eropa gue suka. Oh. Karena mereka tuh kayak lebih teknik dasar mainnya. Tapi kalau lu suka Kyrie Irving, harusnya kalau bola tuh lu bola Brazil, gaya. Iya, bola sih. Lu ngikutin bola enggak? Lu ngikutin. Coba 11 dari kiper ke depan. Udah pernah ditanya sering ini. Gua kiper Buffon pasti. Kiri Maldini. Aldini. Tengah Nesta Cannavaro lah. Cannavaro oke sih. Kanan Cafu. Mainnya di Itali semua itu. Iya, kan back. Catanaccio. Gue 4-3-3 deh. 4-3-3. Iya. DMF-nya atau lu nggak pakai DMF? Defensive midfielder. Nah itu siapa aja tuh kandidatnya? Gue yang jelas ada Zidane tuh harus. Zidane tuh dia AMF atau CMF? Iya, Zidane. Tengahnya siapa aja? Opsinya coba. Pirlo, Gattuso itu DMF. Enggak. Vieira? Enggak. Iniesta, Xavi? Enggak. Ronaldinho dia bisa sayap ya? bisa tengah, bisa sayap. Dia lebih fleksibel. Ponario Astaman? Jangan. Peris Andria? Yang jelas gue 3 depan. Nah gue 3 ini masih galau yang tengah. Cuma ada Zidane, 2 lagi galau. Gue yang depan Cristiano, Messi, Ronaldo Brazil. Itu lawan Mars berani gue. Mars gak ada orang. Iya misal. Ada tim Mars ya. Misal ada antar planet turun itu. Kalau gue apa ya, kiper udah pasti idola gue, Iker Casillas. Madrid boleh. Gue Madrid, gue Madridista loh ya. Madridista parah. Iya, sama kayak Ali Akbar. Kiri gue udah pasti Roberto Carlos. Iya. Baru tengahnya Maldini. Secara CV tapi Roberto Carlos kalah sama Marcelo. Iya. Cuma minus Piala Dunia aja. CV nih. Si tengahnya Maldini sama Sergio Ramos. Boleh. Wah Sergio Ramos gue. Ganti itu deh gue. Cannavaro apa Nesta? Iya. Terus kanan gue prime-nya Carvajal. Daniel Carvajal gue akui. Portugal. Porsi tukang kali. Baru tuh. Tengahnya udah pasti DMF-nya gue pakai Casemiro. Boleh. Luis Casemiro. Toni Kroos sama Zidane. Madrid banget tuh. All time tuh lo ya. Yang gue lihat ya, karena kadang pemain lama tuh kadang gue nggak kebayang sejago apa gitu. Depannya? Depan udah pasti gue make, aduh bimbang gue nih kayak Raul Alfredo Di Stefano. Bisa. Alfredo Di Stefano. Tapi sebenarnya Puskas juga bagus. Tahu gue. Yang jadi award buat gol-gol cantik. Iya karena dia dulu dicurangin lah, maksudnya dia nggak dapat Ballon d'Or sebagai permintaan maafnya FIFA, dibikin award Puskas. Di Stefano, Cristiano Ronaldo, kanannya Messi. Oke. Lu Ronaldo Brazil enggak lu? Enggak. Wah kacau lu. Kenapa gila? Gak apa-apa sih hak lu, tapi itu Ronaldo emang dia Luis Nazario paling pure talent ya, itu. Iya. Tapi mabuk-mabukan ya dia Ya, kayak Tuhan, lifestyle-nya. Pancoy. Apa-apa. Mungkin kalau dia beneran rajin bakalan top 1 tuh dia tuh. Bisa jadi. Top 1 soalnya emang nggak ada yang berhentiin dia zaman dulu. Siapa ya gitu. Benar. Bahkan Hamka Hamzah aja nggak bisa ngelewatin. Hamka Hamzah main tuh kayaknya sama dia beda. Kan lu lagi jalanin challenge-nya Kiki Saputri. Tahun ini lu mau ngapain lagi nih? Target lu? Tahun ini yang terdekat sih belum ada, tapi gue ada mau show stand up bareng anak-anak stand up Jaksel. Kapan ini? November. Nah boleh diumumin nih. Jadi kita ada Sun itu namanya stand up night-nya dari stand up Indo Jaksel. Itu isinya ada gue, ada Sastra, ada Rais, pokoknya anak-anak stand up Jaksel banyak deh. Itu pokoknya nanti November. Venue-nya di mana venue-nya? Venue-nya katanya mau di Trilogi.
trilogi Kalibata tuh universitas, dia punya Oke. apa namanya tempat. Auditorium lah. Iya. Ibaratnya hall gitu ya. Iya, tapi dekat-dekat ini belum ada sih Bang, kayak ya semoga ya gue harapnya kayak mungkin konten gue tambah naik. Amin. Mungkin tambah amin. banyak yang tahu gue gitu, Amin. banyak juga tawaran-tawarannya masuk kan. Nah ini makanya kan lewat platform ini Iya. pasti ada sekian persen yang lo jadi dikenal lagi sekarang. Target gue selain challenge Kiki, ini sebenarnya target gue yang gue set dari berapa bulan lalu. September gue usahain enggak September kedekatan. Oktober mungkin follower gue 100k gitu. Oktober? Sekarang berapa? Baru 66. Tapi 3 bulan lagi dong? 2? Menurut gue iya. Agustus, September. 2 bulan lagi. Iya, menurut gue susah tuh, tapi itu set target. Gak apa-apa. Mungkin akhir tahun gitu. Mungkin akan tercapai insya Allah akhir tahun, tapi ya yang gue lakuin sekarang upload konten tiap hari. Betul, mau ada yang kena, mau ada yang kena, tapi katanya power of consistency ada gitu. Betul. Ya gue suka semangat itu. Gue mencoba mempercayai konsistensi ini nih kayak Ya. seberapa jauh ngebawa gue gitu. Benar. Karena lu udah punya circle bagus juga, ada Oza. Iya, teman-teman Maksudnya gue tinggal dimanfaatin aja, ngebantu Wancoy. banget. Nah, lu kan sering menghabiskan waktu sama Wancoy. Gue jarang bikin konten sama dia. Yang serius gitu. Wah, gue nggak enak tuh sebenarnya. Gak apa-apa dong. Karena takutnya aja fansnya Bang Wancoy kan kayak Ya, tapi kan lu sudah menghabiskan waktu sering juga sama dia. Udah akrab juga, gak apa-apa. kayak fans-fansnya Bang Wancoy itu banyak yang apaan sih lu so asik gitu-gitu. Emang iya? Iya. DM. Bahkan Wah, gue baru dengar cerita ini di nih. komen gitu-gitu. Misalnya gimana coba? Misalnya gue komenin Bang Wancoy kan kalau ngepost kulicoy atau apa kan pada komen-komen gue ikutin komen gitu. Ya, oke. Gue bercandain kan. Apaan sih so asik gitu-gitu loh. Serius lu? Real. Ajit baru tahu gua. Oh iya? Nah, gue itu takutnya gitu kayak mungkin kayaknya nggak Nah, usah tapi terlalu. apa bedanya lu tetap mengekspresikan itu di Instastory? Sama aja dong. Itu gak usah lu pikirin menurut gua. Ya gue orangnya terlalu Gak usah. ngambil kata-kata buruk. Iya, nah itu mungkin yang menyebabkan juga cewek belum ada progres. Overthinking jujur. Parah. Terkadang. Parah. Jangan. Majuin dulu gas. Selama tidak merugikan orang lain. Yang gue di Green Boy itu, yang itu kan iya. yang episode pertama kan aman-aman aja. Gua liat Episode komen. kedua tuh bab Gue liat komen Gua kayak- Rambo. Positif komennya. positif itu. Kok Kemal Pahlevi? Kayak Pak Levi di Kim. Iya. Tapi kalau menurut gue ya udah kalau lu pikirin mereka kan lu nggak maju-maju Ham. Iya. Iya, nah itu balik lagi ke konteks mau konten lu segala macam. Tadi kan gue bilang Iya bener naik ya. Gitu dong, terus dong. Tiap hari dong. Terbaju sendiri gitu. Iya. Janggal tuh. Iya, jangan. Ya pokoknya konten harus konsisten Iya. sama explore aja lagi circle lu tuh. Wancoy apa kayak segala macam. Cobain. Misalnya lagi nongkrong di Warkop Poli bikin reel singkat kayak apa. Kan gue pun juga baru mulai lagi tuh. Iya. Yang di Warkop Poli tiap sore. Udah mulai gue rutinin tuh. Gitu. YouTube ya? Iya baru mulai gue baru. Lu YouTube ada? Enggak ada. Bikin. Cobain. Emang itu next level komitmen sih. Karena Gua akuin. gue ngerasa gue belum jadi tokoh, maksudnya belum jadi sosok kayak lu atau Bang Wancoy kan udah jadi Enggak. jadi sosok yang dicari orang. Kayak misalnya gue pengen ngomongin lifestyle atau basket gue nyari Rico Lubis gitu. Gue mau nyari yang kocak-kocak deh atau apa, gue nyari Wancoy. Nah gue Gue nyari siapa tuh? Hah? Gue mencari public figure dengan masa lalu. Cari siapa? Wancoy juga. Iya, Wancoy juga. Gitu. Tapi gue belum ada yang sampai dicari orang gitu loh. Salah lu mikir gitu kalau gue boleh kritik. Kan lu sudah punya beberapa temen yang public figure juga kan? Mereka aja dulu jadi tamu lu. 20 episode pertama, ayo. Iya kan temen lu banyak juga. Banking. Lu sabi Ayo beneran. Iya. langsung tag aja sini. Iya. Balik lagi bersama gue Ilham di konten terbaru kita. Ntar lu traktir ada Johnny Gyukaku sama Ajay. Bab
Ya, iya, Udah gitu. habis lagi aja duit gue. Ada. Ham, thank you nih udah mampir. Thank you. Kira Pukau coba lagi dadanya. Anjrit. Wede. Kita ke gym bareng ya nanti. Ini anak-anak, ini kayaknya pada kurang olahraga nih anak-anak. Gua nggak Viral pernah. Pukau. Kalau aja nggak pernah. Dunia malam dia. Iya, Olahraga jarang. gue lihat iya. mabok mulu. Content creator. Iya. Segala macem. Olahraga bro, investasi masa depan. Iya. Lu nanti tua, itu tulang lu bakal keropos, yang nopang apa? Otot lu. Wih. Ini nih kalau gue konten gue jadi orang paling sotoy tentang kesehatan. Gak gue. apa-apa, bagus. Paling nggak lu knowledge-nya dapet. Iya, Iya. gue walaupun badannya bab gini, tapi kadang diisi konten gue tuh ada ilmu-ilmunya dikit gitu, kayak lu nggak tahu apa DOMS gitu. DOMS tuh otot lu sedang sakit ketika habis olahraga, lu harus istirahat kalau DOMS gitu. Atau ngomongin masalah teknik-teknik gym tuh gue lumayan ada ilmunya, lumayan. Bench press. Hehehe, leg press, Dumbbell. treadmill. Iya betul. Basic sih. Pokoknya lo bikin konten apa gue support terus. Yeah. Beneran gue sama Wancoy bikin apa reels apa. Kita gas terus. Semoga tahun ini follower nyampe 100k. Berarti setiap gue upload konten, gue collab sama lu. Kita bertiga apa aja? Kita bertiga aja. Tek. Enggak, konten gue apapun gue nge-tag lu. Walaupun gak ada lu ya, tetap kita collab. Ada jujur orang yang maksa collab banyak. Ada. Siapa? Jangan. Thank you ya. Thank you Bang. Thank you. Thank you. Semoga berat lo turun drastis, makin sehat, karir lo makin Amin ya Allah. makin Melambung. tinggi, melambung, duitnya makin banyak, lo bisa balik lagi ke komplek belakang Bidakara tuh. Saya kembali, saya lebih baik sekarang. Masih dikira ini supir Grabcar. Oke guys, gue Riko Lubis, Gue Ilham Setiadi. peace out. Peace out.